Saya ini kan lagi senang banget untuk datang ke pengajian. Us. Alah, gara-gara ada Ustadz aja ini. Jangan duduk, Bel. Jangan duduk, Boy. Duh, kok bisa begini sih, Bel? Daripada memancing, Woi. lebih baik kita ketemu Pak Ustadz. Betul. Pak Ustadz. Bel, bajunya boleh begini, cara ngomongnya nggak usah berubah juga. Ya, Pak Ustadz, saya ini kan lagi senang banget untuk datang ke pengajian. Us. Alah, gara-gara ada Ustadz aja ini. Apakah salah ini Pak Ustadz? Kalau misalkan saya menomorsatukan pengajian, tapi saya menduakan istri saya. Gini, pertama saya mau komen soal baju. Silakan, Ustadz. Ya, Bang Fras. Ya. Baju ini bisa menghindarkan kita dari maksiat. Oke. Ya. Kalau saya pakai baju gini, nggak mungkin saya pergi dugem. Ya kan? Ya. Bener. Kalau pakai baju begini, nggak mungkin masuk saya pergi tempat-tempat pub. Kan nggak Setuju, mungkin. setuju. Kenapa? Pakaian malu dong kita ya kan. Kecuali orang gila itu masuk. Ya kan? Nah, jadi salah satu cara ini ilmu buat ibu-ibu ini yang nonton kita nih. Iya. Kalau mau suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat, suruh pakai gamis kalau dia keluar. Betul. Ya, cuma ada jamaah saya di Makassar, dia bilang, saya sudah pakai nih Ustaz, sudah kusuruh pakai. Dia ganti di mobil. Itu Ebel banget itu. Ebel banget. Saya nggak tahu kenapa ya, Ustadz, ya, setiap Ebel dekat istrinya selalu astagfirullah. Pas ketemu saya ngomongnya aneh-aneh. Ada Pak Ustadz ini. Nah, kemudian kita jawab pertanyaannya. Iya, Ustadz. pengajian. Yang soal Pengajian. Ya. ya. Pengajian itu menuntut ilmu, Iya Pak Ustadz. kewajiban bagi kita laki-laki maupun perempuan muslim. Itu artinya dosa kalau kita tidak lakukan. Tapi menuntut ilmu itu tidak mesti ke kampus, ya, tidak mesti ke taklim guru, tidak. Bisa baca buku. Sekarang hanya orang malas dan masa bodoh yang tidak mau belajar agama. Semua ada di YouTube. Benar. Zaman saya dulu kecil mau baca buku, belum tentu ada kitabnya. Ya kan? Ada lagi kitabnya, belum tentu ada duit. Sekarang punya data sedikit, semua bisa kita jelajahi. Perpustakaan yang ada di Amerika, di Mesir, di Mekah, semua Iya, bisa. banyak banget. Nah, sekarang dengan catatan jangan sampai pergi ke pengajian. Pengajiannya mulai jam subuh. Iya. Ya kan? Benar. Jam 5 sudah pengajian. Kemudian dia pulang sudah jam 10 malam. Terlalu. Oh, ini sudah terlalu. Lalu. Ya, jadi kenapa keterlaluan? Sebab ada kewajiban pokok, kewajiban utama, ya. Nah, ada yaitu cari nafkah. Ya, nuntut ilmu itu sekunder. Ya, tapi yang pokok adalah menafkahi anak istri. Iya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang yang nginap ke masjid berhari-hari, melupakan tanggung jawabnya kepada istri, itu salah. Nah, suatu ketika datanglah dua orang sahabat tapi bergantian. Yang satu datang, ada Nabi di situ duduk dengan beberapa sahabat. Ada jamaah pertama masuk, dia sholat 2 rakaat lalu berdoa seadanya dan keluar. Iya. Ada lagi masuk, lama sekali berdoa, tidak keluar. Nabi bertanya kepada sahabatnya yang lain, mana yang paling mulia di sisi Allah? Kata yang tadi sahabat yang lain, ini panjang doanya, lama berzikir. Kata Nabi, tidak. Itu lebih mulia yang keluar, dia datang berdoa, memenuhi kewajibannya. Setelah itu dia pergi mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Jadi jangan jadikan majelis sebagai kambing hitam menghindari kewajiban. Karena kambing aja tidak mau dihitamkan. Ini karena ngomongin doa ya, Ustadz, ya. Iya. Ada teman saya, Ustadz. Nih, teman saya ini. Gimana, Ustadz, hukumnya ketika kita di Makkah, ya kan, waktu di Ka'bah, kita berdoa tapi ada handphone di samping kita. Gitu. Oke, jadi Dia mencium Ka'bah yang awalnya nggak nangis tapi ada kamera, dia bisa mengeluarkan air mata.
Kagum, Pak Ustadz. Jadi, Kagum. saya bareng dia. Pas sampai di Ka'bah, sebentar ya Pras ya, keluarin handphone. Ya Allah. Jadi kita sangka baik saja lah. Iya, sangka baik saja, Ustaz. Tapi kalau hatinya si Abel ini kan hanya Allah yang tahu. Betul, ya kan? Ustaz. Nah, kita sangka baik saja. Anggaplah itu konten. Nah, inilah yang selalu saya istilahkan generasi konten. Semua mau dikontenkan. Gara-gara konten kadang-kala jiwa dan keselamatan pun terancam. Nah, orang pergi beribadah itu salah satu yang selalu saya nasihatkan ketika saya manasik umroh ataupun haji. Setan itu tidak akan pernah membiarkanmu fokus beribadah. Kalau pergi ke Jepang, ke Amerika, setan tidak terlalu pusing. Kenapa? Tidak digoda pun dia sudah sesat. Ya kan? Ya. Tapi kalau dia ke tanah suci, setan berusaha menggagalkan. Caranya apa? Handphone. Ya. Pegang handphonemu. Akhirnya habis waktu untuk di medsos daripada untuk ibadah. Padahal ke tanah suci itu ngecas. Benar, setuju. Jadi setuju. 9 hari, 12 paket 9 hari, 12 hari Ya. diupayakan untuk ngecas hati kita setahun. Benar. Jadi kalau bisa kalau ke tanah suci simpan handphone. Nah, Siap, Ustaz. itu Bel. Terus juga lu kenapa pakai baju-baju begini, Bel? Di bulan puasa. Kenapa? Bulan Di puasa kita harus selalu ingat kepada yang kuasa. Benar bukan begitu Pak Ustadz? Makanya saya berpakaian seperti ini. Nggak percaya gua. Sebenarnya saya takut istri soalnya. Nggak percaya gua. Ya makanya kan ini saya pakai baju gini. Kalau dia pakai begini karena perintah istrinya, Iya. satu kan perintah istrinya tidak melanggar. Iya, betul. Ya kan? Ini lebih bagus, apalagi di bulan suci Ramadan. Sudah pada waktunya, Iya. sudah tepat. Dan berpakaian yang indah itu perintah Al-Quran surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke rumahku dengan berpakaian yang indah. Itu ada perintahnya. Langsung Al-Quran. Kemudian berpakaian seperti ini, ya. Iya, Ustaz. Ini juga perlu diluruskan. Tidak berarti berpakaian ini ke Arab-Araban. Nah enggak. Nah, ya kan? Bahkan itu ke Cina-Cinaan. Iya, kok. Baju gamis itu kan ada orang bilang koko. Iya, baju koko. Oh iya benar. Saya sudah. Saya kaget juga nih. Benar. Tidak dibilang baju Arab. Benar. Ini koko. Seperti beribahasa Pak Ustadz. Apa? Don't is a cover and book. Artinya, Don't judge a book by its cover. Nah, jangan menilai buku dari covernya. Kan bajunya begini, Bel. Insya Allah saya akan tiap hari, apalagi sudah ketemu Pak Ustadz kan. Sebentar, agak miring. Nah. Ininya, pecinya miring, bukan kepalanya. Oke, duduk dulu, Bel. Jangan Siap, sini siap. lama-lama di sini. Duduk dulu. Nah. Bentar, Bang Ebel. Iya. Ini tobatnya tiap hari. Insya Allah. Alah, nanti Pak Ustadz pergi loh. Tiba-tiba godain Jeli lagi. Tadi gini, Kak. Iya. Bang, ininya. Salamnya gini. Salamnya begini. Biasanya gini-gini. Iya tuh. Kesempatan dikit, ada kesempatan dikit. Nih, contoh suami nih, setahu aku ini terlalu suka dengan hobinya sampai Iya. lalai dengan tanggung jawab sebagai suami dengan istri gitu. Gimana tuh? ya, Ada tanggapannya Pak Ustadz? hobi mancing kan, tadi mancing. Benar. Yang paling banyak dilalaikan orang hobi mancing itu sholat. Ya, padahal ketika Anda tidak sholat, sebanyak apapun pahala semua tidak ada gunanya. Nah, bahasanya langsung di-delete, hapus. Iya. Tapi kalau dia sholat masih diperiksa tuh. Ada hajinya, ada sedekahnya, periksa semua. Kalau ada kekurangannya, itulah ada syafaat Rasulullah yang menambalnya. Tapi kalau dia tidak sholat, meskipun haji 3 kali, mengumrohkan orang 10, puasa Ramadannya lengkap. Tapi pertama periksa sholat tidak beres, semua habis. Tidak ada guna. Nah, itu bahayanya, jangan sampai mancing tidak sholat. Tapi kan kita lagi mancing Ustadz. Tidak ada masalah. Tapi nanti dibawa lari pancingnya ikan. Ya, tidak ada alasan. Ya, kan misalnya kita kan di atas perahu Ustadz. Kita tidak tahu arah kiblat. Misalkan dia perahu arah sini. Lihat dulu, oh di sana matahari terbenam. Arahkan perahunya ke sana. Lalu berdirilah, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu bergerak. Nggak usah juga ku bergerak. Begini.
Perahunya gerak, ya ikut aja, tidak ada masalah. Jadi tidak ada alasan gara-gara hobi akhirnya melalaikan kewajiban. Itu kewajiban kepada Allah. Yang kedua, kewajiban kepada istri. Kewajiban istri itu satu, cari nafkah. Benar. Ya, Benar. nafkah silakan cari, kriterianya halalan, toyiban, wasian. Halal, baik dan banyak. Ya, jangan banyak nomor satu, Bel. Iya, Pak. Kalau banyak nomor satu bisa jadi menghalalkan segala cara. Nah, Ebel Ya. tuh. Nah, kemudian setelah itu, setelah cari nafkah, mendidik. Jangan sampai gara-gara ke hobi, akhirnya istri kita tidak dididik untuk bertutur kata yang baik, berpakaian yang islami. Nah, kemudian anak kewajibannya. Jangan sampai memenuhi hobi selera kita, anak terbengkalai adabnya, terbengkalai pendidikannya, terbengkalai dari segi pemenuhan kebutuhan utamanya seperti berpakaian yang terhormat. Itu suami seperti ini, oh berat sekali tanggung jawabnya. Ya, beda istri. Ini ingat, Bel, kalau istri dia soleha, meskipun suaminya bejat, Iya. tukang mabuk, pengedar narkoba, pezina, pejudi, tidak ada urusan. Istri tetap masuk surga. Beda kita laki-laki. Meskipun saya ulama, istri saya tidak sholat, istri saya tukang gosip, istri saya tidak bayar utang puasanya. Itu sebelum istri saya masuk neraka, ditanya dulu tuh mana suaminya nih. Gitu ya, Ustaz. Ya, itulah makna dari ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dulu dan keluargamu dari api neraka. Dan bersedekah juga itu tidak boleh saya langsung sedekah kepada tetangga sementara istri saya belum belikan baju baru. Oke. Itu Jadi dulu. istri dulu. Jadi bersedekah itu juga ada aturan mainnya. Anak istri dulu tuh dipenuhi, dibelikan pakaian yang baik, diberikan kamar yang baik, layak, makanan yang layak. Sudah itu baru ke tetangga. Oh, Baru tetangga. Nah, sudah tetangga baru sahabat di kantor. Tidak bisa langsung kantor dulu, lupa keluarga. Itu tidak bertanggung jawab namanya. Nah, suami yang melaksanakan hobi, yang penting prinsipnya, yang penting gue senang. Ada urusan apa, saya cari nafkah. Tidak, kewajiban kita untuk keluarga. Nah, jadi hobi boleh, tapi tidak boleh melalaikan tanggung jawab kepada Allah berupa ibadah dan tanggung jawab kepada muamalah. Iya. Dan kadang, Ustaz, You understand? yes. Thank you very much. kadang Ustaz, kita sebagai suami suka kesel gitu kalau dilarang. Karena kadang istri kita juga ngomelinnya gitu, terlalu keras suaranya. Gini, Nah, gimana tuh Ustaz? Gimana Ras. Ustaz? tahu enggak kenapa istri ngomel? Suka ngomel. Apa alasannya? Pak? Kata Nabi, 2 penyebab perempuan suka ngomel. 1, suaminya jarang memuji. Ya kan? Jarang memuji. Kalau jarang sama Mbak Jenny, Muji terus. Ini mana? Ya, muji istri ya. Bahkan Bang Pras, bohongnya seorang suami untuk memuji istri boleh. Ada 3 bohong yang boleh. Iya. Berpahala malah. Oh boleh Ustaz? Ya, salah satu di antaranya bohongnya seorang suami untuk menyenangkan istrinya. Oke. Misal, istri beli kita baju baru, Iya. ulang tahun. Istri kita tidak tahu warna selera kita. Kurang suka kita sebenarnya. Ya, jelek betul warnanya. Datanglah dia, Bang. Selamat ulang tahun. Kasih hadiah. Ya. Aduh. Bohong di situ, pahala. Waduh sayang, ini baju yang terbaik selama ini saya lihat. Gitu Bel. Itu Gitu, malah Bel. dosa kalau kita jujur. Jadi ternyata- memujinya dia bohong kita. Kita Misalnya, berbohong tapi demi tidak menyakiti hatinya. ya boleh. Itu Pak. Oke. Contoh ya. Waduh, kau makin muda aja saya lihat, Dek. Wis. Wih, makin cantik kau. Padahal istri kita tahu kita bohong, Iya. tetap aja dia senang. Gitu ya. Sama saya ketemu kawan saya sudah lama nggak ketemu teman SMP. Makin muda kok kuliah dah saat. Saya tahu dia bohong. Saya bilang, kau bohong tapi tidak apa-apa. Saya senang juga. Tuh kan? Ya kan? Nah, Boleh Ustaz, silakan jadi buat. pada akhirnya, Bang Ebel Siap Pak Ustaz. sering sholat kan? Insya Allah. Nah. Hafal dah doa iftitah? Saya takut salah. Ya, ada. Bang Pras, ada kan? Saya Doa. takut nggak bisa. Tapi Allah itu maha bijaksana, Be. Siap, Ustaz. Doa itu kan sunnah, boleh ndak dibaca.
Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah sah. Iya. Dan Boleh kan, kita Pak Ustadz? Boleh. Allahu Akbar, boleh. Itu Dia doa malah nggak ada kita baca sunnah. apa-apa. Kalau dia mu'alaf, dia mu'alaf dan baru masuk Islam, boleh. Boleh, Ustaz. Allah itu bukan bijaksana, maha bijaksana. Masya Allah. Tapi misalkan Pak Ustadz, maaf saya memotong pembicaraan Pak Ustadz. Andai kata saya salah mengucapkannya, tapi niatnya untuk sholat bisa. Allah maha bijaksana, bukan bijaksana. Maka saya sempatkan ribut di cara penulisan insya Allah mana yang betul. Iya. Saya bilang sama kawan-kawan saya, tidak mungkin kau bisa samakan ejaan Arab dengan ejaan Latin. Nama saya Arab-Arab, Das'ad. Itu tajdid, ada koma atas. Ada koma atas. Begitu kita tulis di komputer, tidak mau dia koma atas, dia tolak. Maka tidak mungkin, Bang Ebel ini harus tahu, tidak mungkin lidah orang India disamakan lidahnya orang Bugis. Iya. Makanya orang India paling tidak bisa kan bilang L. Iya. Pati, toto, pati. Ya kan? Iya kan? Betul. Maka Allah menilai kau mau tulis insya Allah atau insya Allah terserah. Yang penting maknanya jika Allah menghendaki. Oke. You understand? Yes. Thank you very much. Jadi, kembali doa kita tadi. Doa kita. Dalam doa kita tadi ada kita baca innas solati Wa nusuki. wa nusuki Wa mahyaya. wa mahyaya wa mamati Ya. lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku Di tangan. hanya kepada Allah. Jadi hobi apapun harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut nih biasa sama istri. Ebel mah nggak takut, saya cuma menghormatin istri saya Pak Ustadz. Itu yang paling baik. Ternyata di sini dari tadi aku cariin loh. Baju udah dipakai. Jangan libatkan saya, Bel. Kita juga nggak tahu. Jilbab kamu cantik sekali sekarang sayang. Baju kamu bagus sekali sekarang sayang. Bentar ya, gue mau beli senar gitar. Ayo kan. Maaf sayang. Maaf. Ini nanti. Baru dicariin lo mau disetrika. Kenapa udah dipakai? Ini Iya. baju lebaran. Maaf ya Pak Ustadz yang repotin. Ini suara